tuntas segala permasalahan tentang dunia kicau ya, khususnya di Cicaijo. Pada malam ini saya akan memberikan treatment lagi ya, yang udah mungkin saya lumayan lama nggak muncul ya, karena adanya sedikit kesibukan, dan saya akan melanjutkan ya sembari bercerita-cerita aja ya nih ya, bercerita-cerita juga yang edukatif ya. Jadi untuk cerita-cerita yang bermanfaat untuk teman-teman kicauannya ya, khususnya sahabat Jamtrok ya. Di sini saya akan mengulas balik tentang konten-konten yang sebelumnya udah saya berikan. Di situ saya akan bahas lagi ya, sebetulnya seperti apa sih gitu rawatan bentuk power yang sebenarnya ya kan. Rawatan bentuk power itu juga bisa mengatasi bibis, seperti apa sih gitu. Nah itu akan saya ceritakan ya, seperti apa rawatan bentuk power ya, ini dengan istilah kata rawatan bentuk power tahap 2 ya. Yang kemarin untuk rawatan bentuk power tahap awal itu ya, itu sudah rata-rata berhasil. Banyak sekali yang juara, yang memberikan laporan sama saya, laporan kepada saya itu udah banyak sekali yang pada juara. Cuma kan ada yang sedikit ada permintaan tip dan trik lagi itu ya, treatment selanjutnya gitu ya, karena walaupun adalah kemarin yang mereka udah sering juara dengan rawatan bentuk power, tetapi untuk ada masih kendala sedikit lah kayak gitu ya. Kendalanya itu ya ada yang bibis gitu kan. Saya jadi akan menerangkan kenapa kok ada kendala bibisnya di situ. Terus juga akan mempersimpel rawatan bentuk power juga lebih simpel lagi, yang saya namakan rawatan bentuk power tahap 2 ya. Untuk yang tahap pertama itu kan istilahnya jor jangkrik ya, itu sebetulnya saya emang memberikan tip tersebut itu memang dirasakan, banyak yang pada merasakan bahwa burungnya jadi tambah powernya dan semua rata-rata tambah jalan, dan banyak yang memberikan laporan kepada saya bahwa memperoleh hasil gitu. Cuma itu kan ada juga yang dari berbagai segi yang mungkin memberikan sanggahan gitu, yang apa nggak birahi dengan jangkrik apa dan lain sebagainya itu ya. Nah di situ saya akan menjabarkan semuanya. Jadi untuk tahap awal itu rawatan bentuk power yang namanya jor jangkrik itu sebetulnya tidak selamanya jor jangkrik ya. Boleh sebetulnya jor jangkrik juga boleh, tapi nanti kesananya itu sebetulnya tidak seperti hanya layaknya settingan orang-orang biasa. Jadi untuk tahap awal itu saya menerangkan seperti itu adalah tahap awal bentuk power, itu adalah dasar sebetulnya. Nah, dari dasar aja istilahnya udah banyak yang juara ya gitu ya, banyak laporan yang juara. Jadi dan selanjutnya ini saya akan bercerita kenapa saya menerangkan bahwa ini rawatan bentuk power tahap 2, karena yang pertama dengan adanya jor jangkrik emang udah pada juara. Terus setelah itu sebetulnya nanti itu nggak tahap jor jangkrik lagi setelah burung itu udah mulai stabil. Kalau sudah stabil itu jatuhnya nanti akan
seperti normalnya yang lain-lain, cuma pagi ya kan, terus siang ya kan, terus dibawa ke gantangan, nanti pulang dikasih lagi, sudah seperti itu aja. Nah itulah sebetulnya yang nantinya akan menjadi sama rawatan yang lain. Tapi untuk dasar utamanya, pertamanya itu rawatan bentuk power adalah memberikan job jangkrik untuk di awal-awal supaya dia itu bertenaga dulu ya kan. Nah, kalau udah bertenaga dan udah dicoba terus sampai akhirnya udah mulai stabil kan, yang penting stabil kerja dulu gitu ya. Nah dan saya menambahkan sebetulnya rawatan bentuk power itu juga adalah tip mengatasi bibis. Nah sebetulnya itu karena rawatan bentuk power itu lebih condong untuk tidak dijemur ya, walaupun dia habis mandi tapi dia tidak berjemur, jadi tetap kering di situ-situ juga ya. Itu sebetulnya membuat rawatan bentuk power yang juga bisa jadi treatment mengatasi bibis. Sebetulnya itu dengan tidak job jangkrik di lapangan. Nah, di situ kemarin ada yang hubungin saya, emang sudah sering juara, cuma ada juga yang mengalami ngedidis, ya kan. Nah, faktor didis itu kan ada berbagai faktor ya. Di situ kan sebetulnya saya menerangkan bahwa di rumah tetap sama rawatan untuk power, tetap kalau sudah terjadi powernya udah ada dibawa ke lapangan. Nah itulah kita sebagai pemain, sebagai kecamannya ya, pemain itu harus ada juga main feeling ya. Main feeling itu gimana membaca situasi tingkat panasnya ini ya, suhu badan dari burung yang kita miliki masing-masing ya gitu. Ataukah karena di bawah itu sampai lapangan dia over on fire ya kan, nembak mukul sehingga badannya menjadi panas. Terus karena udah on fire ya kan, udah over ya, on fire udah terlalu mukul di bawah sehingga badannya panas, dan akhirnya digantang dia mendinginkan suhu badan dia dengan cara dia ngedidis sambil masih bunyi, karena kan udah cicak itu kalau udah keluar dari tempatnya kan biasanya kan bunyi terus ya. Di situ karena udah bunyi jadi bunyi ngedidis ya. Ngedidis itu sebetulnya dia itu mendinginkan suhu badan dia gitu. Jadi pengertiannya di situ ya. Nah, terus karena ada lagi solusinya selain itu, dari ngedidis itu kan faktor tadi tuh ya, over on fire ya, itu yang utama. Terus keduanya juga dari faktor cuaca yang ekstrim ya, faktor cuaca yang sangat panas sekali itu membuat burung kita itu menjadi mangap atau panas ya, panas, sehingga panas yang berlebih itu disertai dia dengan bunyi ya kan, bunyi dengan cuaca terik yang sangat panas. Nah di situ sehingga yang mengakibatkan nanti itu saat digantang dia akan sama juga ya, mengademin badan dia dengan cara mendidis ya kan. Itu untuk dia mendinginkan suhu badan dia ya. Disitulah pengertian dari kenapa kok masih ada ya, walaupun udah banyak lah yang juara, cuma ada beberapa orang itu yang rawatan bentuk power sudah dijalanin, sudah juara juga, udah sering, tapi kadang ada kendala ngedidis. Nah itu
sebetulnya di situ tadi tuh biasanya terjadi di faktor itu tadi, terlalu panas suhu badan dia, dikarenakan sudah over on fire ya kan, terlalu nembak, sama tadi cuaca yang ini ya, yang terlalu ekstrim panasnya ya. Di situ. Nah, di sini saya akan memberikan tip untuk meminimalkan didis ya. Dengan kalau udah terjadi burung kita seperti tadi itu yang over on fire, yang nembaknya udah berlebihan, sedangkan nunggunya juga udah masih lama ya, masih lama nunggu gitu, di gantangnya masih berapa sesi kayak gitu, tapi burung udah over on fire. Nah, di situ bisa kita memberikan tipnya itu, saya biasanya itu ya pasti ada efisien juga. Saya sering menggunakan trik ini dengan cara kerodongnya saya basahin sampai ini ya, sampai basah kuyup ya, itu sampai pokoknya sampai basah lah ya, basahnya itu berlebih lah, pokoknya basah. Kadang itu nggak diperes, memang sengaja biar ada air netes-netes itu, terus kita kerodong kembali dengan syarat burung masih istilahnya hidup ya, masih bunyi terus ya, burung itu masih bunyi terus, sehingga kita bisa tutup kerodong lagi dengan kerodong basah itu. Nah, itu akan membuat dia agak sedikit dingin ya gitu. Terus ditambah kita akan lebih semprot-semprot sedikit ya, basah-basah sedikit, tapi nggak dari langsung semprot burungnya langsung, cuma dari kerodong itu bisa ya, atau kita ciprat-cipratin aja lah, percikan gitu, nggak langsung disemprot apa dari atas gitulah. Mungkin di konten lain saya akan melanjutkan treatment berbagai cara merawat cicak hijau, terus berbagai cara treatment bentuk power, yang berbagai macam trik yang saya sudah jalanin, saya udah praktekkan. Kalau burung sedikit bagaimana bisa dengan bentuk power yang burung banyak seperti saya ini di sini banyak kayak gitu, bisa juga. Nah, itu ya, kalau mau dijemur caranya gimana kayak kan, rawat bentuk power, tapi dengan setiap hari jemur juga saya ya sudah pernah saya jalani juga sih ya, seperti itu ya. Dan hasilnya juga dari dulu sampai sekarang sih ya cukup dibilang memuaskan ya. Kalau orang sih kadang bilangnya puas ya, tapi kalau saya kayak nggak ada puasnya ya. Gitu ya, gitu teman-teman ya. Ya, berhubung ini ya teman-teman ya, karena waktunya itu sudah ini ya, mungkin nanti karena kalau saya terlalu panjang juga kepanjangan, inilah orang pada ini ya, pada nontonnya juga nanti kepanjangan ya. Di situ sekian dulu lah ya treatment dari saya untuk saat ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi di konten-konten selanjutnya dengan yang lebih baik ya, dari yang sekarang. Saya akan selalu perbaikin juga treatment yang sebetulnya saya udah tahu, tapi mungkin ya ini ya, maklum ya, bahasa saya mungkin nggak tahu gimana lah gitu cara menangkapnya orang-orang itu, mungkin kadang gitulah ya. Di situ ya, jangan lupa ya teman-teman ya, untuk selalu tonton channel ini, jangan lupa subscribe,
komen, like ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe untuk biar selalu mengikuti konten-konten di Belajar Putih ini tentang kupas tuntas segala masalah tentang kicau. Salam kupas tuntas segala masalah tentang kicau.